Rekam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadin Marifatul Sulukti dengan 3 digit PIN terakhir 037. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi dalam mata kuliah geometri transformasi. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Jadi, apa itu refleksi? Refleksi itu berarti memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Jadi, ini tuh berarti titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Lalu, bentuknya sama namun posisinya terbalik. Lalu, sifatnya sama seperti simetri lipat. Nah, definisinya bagaimana? Jadi refleksi dengan sumbu G itu dinotasikan dengan MG seperti ini. M besar dengan G kecil didefinisikan satu MGA sama dengan A jika A elemen dari G. Dan yang kedua MGA sama dengan A aksen jika A itu bukan elemen G dan G merupakan sumbu A aksen. A, A aksen. G, G ini disebut sebagai sumbu pencerminan. Nah, gambarnya ada di sini. Nah, pertama kita akan masuk ke teorema 3.1 yang merupakan refleksi, merupakan transformasi. Nah, terdapat 2 kasus yang akan dibuktikan. Kasus yang pertama akan membuktikan apakah refleksi merupakan subjektif, dan kasus kedua akan dibuktikan apakah refleksi ini merupakan suatu fungsi injektif. Namun sebelum membuktikan kedua kasus tersebut, kita yang perlu dibuktikan tuh harus membuktikan apakah refleksi itu merupakan suatu fungsi. Nah, untuk yang pertama, premisnya di sini ada MGA sama dengan A jika A elemen G. Seperti yang diketahui tadi, MGA sama dengan A jika A tidak elemen G dan G merupakan sumbu A aksen. Daerah asal MG adalah semua bidang V. Nah, ada premis tambahan yaitu ambil sembarang X elemen V. Nah, di mana kasus satunya X elemen V dan X elemen G. Nah, untuk pembuktian selanjutnya, berdasarkan langkah 1 dan 2 dapat ditemukan bahwa MGX sama dengan X aksen sama dengan X. Nah, berdasarkan langkah 3 ini jelas bahwa X aksen itu sama dengan X tunggal. Nah, di sini dapat ditemukan kasus 2 elemen V dan X bukan elemen G. Nah, untuk pembuktian yang kelima, MGX sama dengan X aksen ini berdasarkan premis yang diketahui tadi atau langkah 1 dan 2. Lalu berdasarkan langkah 5 ini, maka G itu merupakan sumbu X aksen. Nah, berdasarkan langkah 6, maka G itu akan tegak lurus dengan X aksen. Nah, di sini diberikan premis tambahan, misalkan titik potong garis G dan X aksen itu adalah O. Nah, berdasarkan langkah ini, 6, 7, dan 8, maka dapat ditemukan XO sama dengan O aksen. Nah, berdasarkan langkah 9, jelas bahwa X aksen itu tunggal. Nah, berdasarkan poin ini, maka refleksi itu merupakan suatu fungsi. Nah, yang pertama, yang selanjutnya, apakah refleksi itu subjektif? Di sini premisnya sama seperti tadi, premis tambahnya juga sama. Lalu untuk selanjutnya, berdasarkan premisnya itu dapat ditemukan bahwa X aksen itu sama dengan X. Nah, untuk premis tambahan, ambil sembarang X aksen elemen V dan X aksen bukan elemen G. Berdasarkan langkah premis ini dan premis tambahan yang keempat ini, maka dapat kita miliki X aksen itu memiliki prapeta yaitu X. Nah, berdasarkan pembuktian yang sudah kita buktikan 1 sampai 5 ini, maka terbukti bahwa MG itu surjektif. Maka refleksi merupakan surjektif. Nah, yang selanjutnya akan membuktikan bahwa apakah refleksi itu injektif. Untuk premisnya sama seperti awal tadi, sampai K1. Nah, berdasarkan
premis-premis ini, maka dapat kita miliki MG A sama dengan A, MGB sama dengan B. Nah, berdasarkan langkah 2, 3, dan 4, maka A itu tidak sama dengan B. Maka kasus 2-nya A bukan elemen G dan B besar ini elemen G. Nah, berdasarkan langkah 1 dan 2 ini, MGA itu sama dengan A aksen dan MGB sama dengan B. Nah, ini A tidak sama dengan B kita dapatkan dari langkah yang kedua atau premis tambahan ini dengan langkah yang ke-6 dan ke-7. Maka kita mendapatkan kasus 3 itu A elemen G dan B bukan elemen G. Nah, berdasarkan langkah ini kita dapatkan bahwa MGA itu sama dengan A, MGB sama dengan B aksen. Berdasarkan seperti tadi ya, ini analog seperti dari langkah 2, 9 dan 10, maka dapat kita temukan A tidak sama dengan B. Ini akan menjadi kasus 4, di mana A bukan elemen G dan B besar bukan elemen G. Di sini kita menambahkan ada premis tambahan, di mana andaikan MGA itu sama dengan MGB atau A aksen sama dengan B aksen. Nah, berdasarkan premis dan langkah 13 ini, premis tambahan ini, maka A aksen itu akan tegak lurus G dan B aksen akan tegak lurus G. Ini kontradiksi, maka akan kontradiksi dengan definisi ketegaklurusan garis. Terdapat dua garis yang melalui titik A aksen dan tegak lurus terhadap garis G. Maka pengandaian salah dan yang benar adalah A bukan sama dengan B, maka MGA tidak sama dengan MGB. Maka terbukti. Nah, berdasarkan pembuktian ini, maka refleksi itu merupakan injektif. Berdasarkan pembuktian yang sudah kita buktikan tadi, yang fungsi subjektif, injektif, maka terbukti bahwa refleksi itu merupakan suatu transformasi. Next, kita ke teorema 3.2 di mana refleksi merupakan isometri. Nah, untuk pembuktiannya, untuk premisnya, ambil sembarang A, B, B aksen, elemen V dengan A aksen sama dengan MGA, B aksen sama dengan MGB. Nah, diberikan premis tambahan bahwa kasus 1, A, B ini elemen G. Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka didapatkan MGA sama dengan A aksen sama dengan A dan MGB sama dengan B aksen sama dengan B. Dari langkah 3, maka AB sama dengan A aksen, B aksen. Nah, ini ada premis tambahan di mana kasus 2, A elemen G dan B bukan elemen G. Berdasarkan langkah 1 dan 5, maka MGA sama dengan A aksen sama dengan A dan MGB sama dengan B aksen. Nah, ini gambar dari representasi ini ya. Lalu, dapat kita temukan bahwa AC itu sama dengan AC ini, berhimpit. Nah, M sudut ACB, ini ACB, dan M sudut ACB aksen itu merupakan sudut siku-siku. Maka BC sama dengan B aksen C. Karena G itu merupakan sumbu simetri. Karena berdasarkan langkah 7, 8, dan 9, maka segitiga ABC dengan segitiga AB aksen C itu kongruen. Nah, berdasarkan langkah 10, maka AB itu akan sama dengan A aksen, B aksen. Nah, ini akan jadi kasus 3 di mana A, B itu bukan elemen G. Maka berdasarkan langkah 1 ini, premisnya ini, dan langkah 12 ini, premis sama ini, MGA sama dengan A aksen, dan MGB sama dengan B aksen. Untuk lebih jelasnya, ada gambarnya di sini bahwa kita disuruh pada segitiga ACD dan segitiga A aksen CD. Maka CD ini akan sama dengan CD, itu berhimpit. Lalu sudut MAC
Lalu sudut ADC, ADC ini akan sama dengan sudut A aksen DC yang merupakan sudut siku-siku. Sama seperti tadi, maka AD akan sama dengan A aksen D. Karena G adalah sudut simetri. Nah, berdasarkan angka 14, 15, dan 16 ini, maka segitiga ACD dan segitiga A aksen CD itu kongruen. Nah, karena kongruen, maka AC itu akan sama dengan AC aksen. Nah, kita coba lihat segitiga ABC dan segitiga A aksen eh, A aksen B aksen C. Maka dapat dilihat bahwa AC akan sama dengan A aksen C. Ini berdasarkan angka 18. Nah, untuk menghitung sudut ACB sama dengan 90 derajat min sudut dikurangi sudut ACD. 90 derajat dikurangi AC aksen D, maka sudut maka akan sama dengan sudut A aksen CD. Ini merupakan konsep jumlah sudut segitiga. Lalu BC akan sama dengan B aksen C karena G merupakan sumbu simetri. Nah, berdasarkan angka 19, 20, dan 21, maka sudut segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga aksen B aksen C. Nah, berdasarkan angka 21, maka AB akan sama dengan A aksen B aksen. Nah, berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jika A aksen MGA, B aksen MGB, maka AB itu akan sama dengan A aksen B aksen. Jadi terbukti bahwa setiap refleksi itu merupakan isometri. Nah, selanjutnya adalah pencerminan terhadap suatu sumbu Y sama dengan MX. Diketahui persamaan garis Y sama dengan MX ini, lalu M sama dengan tan alfa. Dengan alfa, sudut yang dibentuk garis dengan sumbu X positif. Misal, peta B, X, Y terhadap pencerminan sumbu Y sama dengan MX adalah ini, B aksen, X aksen, Y aksen. Dan sudut BOX ini, BOX akan sama dengan beta. Seperti gambar yang ini. Lalu, coba kita perhatikan segitiga OB2B. Ini ya, OB2B dengan segitiga OBB aksen. OBB aksen. Nah, berdasarkan gambar tersebut, OB itu akan sama dengan OB aksen karena cara mengatakan bahwa refleksi itu merupakan isometri yang tadi yang sudah kita buktikan. Misalkan OB1 itu sama dengan X dan BB2 itu sama dengan Y. Maka diperoleh bahwa OB1 sama dengan OB cos beta. B2 sama dengan OB sin beta. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga OB aksen B1. Oh, B aksen B1 yang ini. Nah, sudut B aksen OB1 itu akan sama dengan alfa min beta plus alfa. Jadi 2 alfa min beta. Nah, OB1 sama dengan X aksen sama dengan OB aksen cos 2 dan kurung 2 alfa min beta. Nah, akan sama dengan OB kali dalam kurung cos 2 alfa cos beta ditambah sin 2 alfa sin beta. Nah, itu akan sama dengan OB cos 2 alfa cos beta ditambah OB sin 2 alfa sin beta. Nah, kita sudah dapatkan ini, maka substitusikan persamaan 1 pada persamaan 2. Sehingga didapat X aksen X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa. Demikian juga, nih, B aksen B1 sama dengan Y aksen sama dengan OB aksen sin dalam kurung 2 alfa min beta, ini tadi sama dengan OB sin 2 alfa cos beta min OB sin beta cos 2 alfa. Nah, kita substitusikan persamaan 1 dan pada persamaan 3 sehingga didapatkan bahwa Y aksen sama dengan X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Jadi bayangan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X adalah
X aksen sama dengan X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa. Untuk Y aksen sama dengan X sin 2 alfa min Y cos 2 alfa. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan, maka kedua persamaan tersebut itu bisa diubah menjadi persamaan matriks. Seperti ini ya. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa min cos 2 alfa. Dikali matriks X, Y. Nah, matriks yang berkaitan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX, M sama dengan tan alfa adalah yang ini, matriks yang ini. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan MX plus C. Misal AX Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX plus C, di mana M sama dengan tan alfa A. Sudut antara garis Y sama dengan MX plus C dengan sumbu X positif dan petanya A aksen, X aksen, Y aksen. Yang ini, seperti pada gambar ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, sumbu Y itu digeser sedemikian hingga pangkal titik O berhimpit dengan P 0, C. Dengan demikian, terdapat salib baru yaitu X aksen PY terhadap salib sumbu baru ini koordinat koordinat P 0,0 A X, Y min C A aksen, X aksen, aksen, Y aksen, aksen, dan semua pencerminan Y sama dengan MX. Nah, dengan demikian, oleh suatu percerminan terhadap garis Y sama dengan MX, peta AX, Y min C adalah A aksen, X aksen, aksen, Y aksen, aksen. Sehingga didapatkan seperti ini, yang dimana X aksen, aksen itu kan sama dengan X cos 2 alfa plus Y min C sin 2 alfa, lalu Y aksen, aksen sama dengan X sin 2 alfa min dalam kurung Y min C cos 2 alfa. Nah, terhadap salib sumbu X, O, Y, X aksen aksen sama dengan X aksen, lalu Y aksen aksen sama dengan Y aksen min C, sehingga diperoleh X aksen itu X cos 2 alfa plus Y min C sin 2 alfa, lalu Y aksennya yaitu X sin 2 alfa min Y min C cos 2 alfa plus C. Jadi oleh pencerminan sumbu Y sama dengan MX plus C, peta AX-nya adalah A X aksen Y aksen, di mana X aksen itu X cos 2 alfa plus Y min C sin 2 alfa. Lalu Y aksen itu sama dengan X sin 2 alfa min Y min C cos 2 alfa plus C. Plus C. Lalu selanjutnya pencerminan terhadap garis AX, garis X sama dengan A dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan B. Misal, jarak antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B adalah D. Ini ke sini D, dan D itu sama dengan B dikurangi A. Misal, AXY oleh suatu pencerminan dengan sumbu X sama dengan A, petanya ini adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Dan oleh pencerminan dengan sumbu X sama dengan B, peta A aksen, X aksen, Y aksen itu adalah ini A aksen aksen, X aksen aksen, Y aksen aksen. Nah, dapat ditemukan bahwa X aksen ini sama dengan 2A min X, Y aksen sama dengan Y, dan X aksen aksen ini sama dengan X aksen plus 2 kali B min X aksen. X aksen aksen sama dengan X aksen ditambah 2B min 2 X aksen. Ini menjadi X aksen aksen sama dengan 2B min X aksen. Lalu X aksen sama dengan 2B min 2A min X akan menjadi X aksen aksen sama dengan 2 kali B min A plus A plus X. Maka X aksen aksen sama dengan 2D plus X. Lalu Y aksen aksen sama dengan Y aksen sama dengan Y. Jadi oleh suatu pencerminan dengan sumbu X sama dengan A, lalu dilanjutkan lagi oleh pencerminan terhadap sumbu X sama dengan B, peta dari AXY itu adalah A aksen aksen 2D plus X, Y. Nah, selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan A, lalu dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Misal, jarak antara garis dan Y sama dengan A,
dan Y sama dengan B ini adalah D ini. Dan D itu sama dengan B dikurangi A. Misal A, X, Y oleh satu pencerminan dengan sumbu Y sama dengan A. Petanya tuh A aksen, X aksen, Y aksen. Dan oleh pencerminan dengan sumbu Y sama dengan B, yang ini, petanya, peta A aksen, X aksen, Y aksen itu adalah ini. A aksen aksen, X aksen aksen, koma Y aksen aksen. Nah, berdasarkan gambar ini kan tampak bahwa X aksen aksen itu sama dengan X aksen sama dengan X. Lalu dan Y aksen aksen sama dengan 2D ditambah Y. Jadi oleh suatu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan A, dilanjutkan lagi dengan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B, peta dari AX, Y adalah eh, A aksen X, 2D plus Y. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi, apabila pada V ini terdapat sistem sumbu ortogonal dan A itu 1,3, sedangkan B-nya itu min 2, min 1. Tentukan persamaan sebuah garis sehingga MGA itu sama dengan B aksen. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan garis AB itu dapat dicari dengan cara Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini disubstitusi menjadi Y min 3 per min 1 min 3 sama dengan X min 1 per min 2 min 1. Nah, ini kita kalikan silang saja jadi min 3 kali Y min 3 sama dengan min 4 kali X min 1. Ini juga dikalikan min 3Y min 9 sama dengan min 4X plus 4. Maka jadi 4X min 3Y plus 5 sama dengan 6. Nah, gradiennya, gradien M1 sama dengan 4 per 3. Gradien tegak lurus dengan AB M2 itu sama dengan min 3 per 4. Nah, titik tengah AB-nya yaitu 1 kurangi 2 per 2, min 1 min 3 per 2. Maka titik tengah AB-nya adalah setengah, 1. Nah, persamaan garisnya melalui min setengah, 1 itu dan bergadian M sama dengan min 3 per 4 itu adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 1 sama dengan min 3 per 4 kali X plus setengah. Jadi ini disubstitusi Y1-nya, M-nya sama X1-nya. Lalu Y sama dengan min 3 per 4X min 3 per 8 ditambah 1. Y sama dengan min 3 per 4X plus 5 per 8. Maka ini dikalikan dengan 8 menjadi 8Y plus 6X min 5 sama dengan 0. 6X plus 8Y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G-nya itu adalah 6X min 8Y min 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal lagi di mana diberikan persamaan garis G 2X plus Y sama dengan 6. Tentukan peta G oleh pencerminan dengan sumbu Y sama dengan X. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk setiap titik P pada garis G koordinatnya adalah PX, 6 min 2X. Misal, oleh satu pencerminan terhadap garis 2X plus Y sama dengan 6, peta P ini adalah P aksen, P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Maka diperoleh seperti ini dengan menggunakan matriks. Nah, maka X aksen itu akan sama dengan 6 min 2X dan Y aksen sama dengan X. Nah, jika X-nya ini dieliminir dari dua persamaan di atas, maka akan diperoleh bahwa X itu sama dengan 6 min 2Y. Nah, Y-nya itu sama dengan X. Jadi, persamaan peta G adalah X plus 2Y sama dengan 6. Dan untuk yang terakhir, eh, tentukan peta dari pencerminan segitiga ABC terhadap sumbu X bila A 1,1, B 2,3, dan C 1,3. Nah, ini caranya yaitu dengan mensubstitusikan saja X aksen A, X aksen B, X aksen C, aksen B, Y aksen, Y aksen A, Y aksen B, Y aksen C. Maka akan ditemukan bahwa jadi koordinat peta segitiga ABC itu adalah A aksen 1,-1, lalu B aksen 2,-3, C aksennya 1,-3. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.